Ya, hari ini kita akan kuliah terkait vaksinasi pada ternak, terutama pada unggas. Kenapa kita penting mempelajari terkait vaksinasi? Karena pada usaha peternakan unggas, terutama broiler, gitu ya, dan juga layer, eh, vaksinasi ini program yang harus dijalankan ya, dalam upaya mencegah penularan penyakit yang berasal dari luar kandang maupun yang berasal dari dalam kandang. Ya. Nah, program vaksinasi ini eh, harus dijalankan agar menghindari dampak kerugian ekonomi yang dapat disebabkan oleh infeksi virus. Ya. Kenapa? Karena kontaminasi virus pada tubuh ternak unggas itu biasanya memiliki tingkat kejadian atau morbiditas hingga 100% gitu ya, dengan tingkat kematian dapat mencapai 90% pada kasus-kasus um, akibat penyakit seperti avian influenza ya. Nah, kita tahu avian influenza ini adalah penyakit yang disebabkan oleh avian paramyxovirus gitu ya. Jadi itu adalah uh, spesies virus, jenis virus penyebab flu burung dengan tingkat kematian mencapai 90%. Ya, jadi pengertian vaksinasi ini adalah tindakan pemberian vaksin atau bisa diartikan sebagai infeksi buatan yang terkontrol guna menstimulasi pembentukan antibodi yang tinggi dalam tubuh ternak dan seragam gitu ya, seragam pada semua ternak yang kita pelihara. Nah, vaksinasi ini hanya boleh dilakukan di daerah peternakan yang telah tercemar bibit penyakit. Ya. Sedangkan pada daerah yang belum atau belum pernah ada kasus penyakit, maka tidak perlu dilakukan vaksinasi. Pada prinsipnya, vaksinasi ini adalah menyuntikkan virus yang telah dilemahkan atau virus yang sudah mati itu ke dalam tubuh ternak, sehingga ternak dapat mengenali adanya benda asing yang masuk dan membuat antibodi terhadapnya. Artinya kita mengkondisikan ternak sudah memiliki antibodi sebelumnya, sehingga saat terpapar virus, maka antibodi itu sudah tersedia di dalam tubuh. Nah, artinya kita tujuan utamanya adalah menstimulasi pembentukan antibodi yang sesuai dengan jenis vaksin yang diberikan. Jadi misalkan vaksin AI, avian influenza, berarti kita mencegah ternak itu terinfeksi flu burung. Vaksin ND berarti kita mencegah terkena Newcastle disease. Atau vaksin IBD berarti kita mencegah terinfeksi infectious bursal disease. Gitu. Jadi per jenis vaksin itu mencegah sesuai dengan virus yang disuntikkan. Gitu ya. Nah, antibodi yang terbentuk ini adalah apa? Antibodi adalah satu molekul protein yang dihasilkan oleh sel plasma sebagai akibat interaksi antara limfosit B dengan agen asing, baik mikroorganisme dari vaksin maupun mikroorganisme penyebab penyakit secara langsung. Nah, antibodi yang terbentuk itu bereaksi spesifik, artinya dia hanya mengenali
uh, virus yang masuk gitu ya. Jadi antibodi yang terbentuk oleh karena vaksinasi AI, maka antibodinya hanya untuk spesifik untuk menangani virus AI gitu ya. Jadi berlaku spesifik. Kemudian pada ternak ya, itu memiliki dua sistem pertahanan tubuh ya. Yang pertama adalah pertahanan primer, non spesifik, contohnya apa? Ya, artinya pertahanan yang pertama kali bereaksi jika bibit penyakit kontak dengan tubuh. Ditunjang oleh struktur anatomi tubuh. Contohnya apa, kalau di hidung itu ada bulu-bulu getar ya, dalam artian ada bulu hidung, itu untuk mencegah, upaya pertama mencegah infeksi bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada pengaturan pH dan enzim. Contohnya di dalam lambung kita, saat ada benda asing masuk, maka asam lambung akan meningkat. Kemudian enzim akan memecah. Gitu. Nah, ini adalah sistem pertahanan tubuh primer. Dan secara biologis, itu di dalam tubuh akan membentuk antibodi. Nah, pertahanan sekunder atau spesifik dibedakan menjadi dua. Jadi sistem kekebalan tubuh yang menetap. Jadi ada makrofag. Makrofag ini adalah sel imun yang berukuran besar. Berukuran besar dengan inti yang juga besar. Jadi kemudian ada sistem kekebalan tubuh bergerak. Ada kekebalan seluler dan humoral. Ya. Jadi kita tahu di dalam tubuh kita ini ada dua jenis sel darah. Ada sel darah merah yang di dalamnya ada hemoglobin. Hemoglobin ini fungsinya mengikat oksigen ke seluruh organ tubuh. Kemudian ada sel darah putih. Sel darah putih ini dibedakan menjadi beberapa macam. Ada yang namanya neutrofil. Neutrofil ini untuk menangani infeksi akibat bakteri biasanya. Jika darah kita dicek, maka kandungan sel darah putihnya tinggi. Kemudian setelah dicek diferensial leukosit, leukosit adalah bahasa lain dari sel darah putih. Diferensial adalah kita membedakan mana dari sel darah putih itu yang paling tinggi peningkatannya. Jadi ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, ya, monosit. Nah, jika yang tinggi adalah neutrofil, maka itu biasanya infeksi radang pada tubuh akibat infeksi bakteri. Kalau eosinofil akibat parasit protozoa yang masuk ke dalam tubuh, maka eosinofil akan tinggi. Kemudian kalau basofil itu biasanya 0 sampai 2% di tubuh kita. Itu jika basofil itu tinggi di dalam tubuh, tingkat persentasenya, maka biasanya karena reaksi alergik. Gitu. Kemudian ada yang namanya limfosit, itu antibodi, dan monosit. Monosit itu jika masih di dalam darah, ya, antibodi di dalam darah. Jika sudah terdistribusi di jaringan, maka dikenal sebagai makrofag. Nah, anak ayam yang baru menetas ini dibekali sejumlah antibodi. Antibodinya berasal dari induk. Induk yang sebelumnya sudah divaksinasi itu akan turun ke anaknya. Nah, induk ayam akan mengalirkan antibodi melalui aliran darah dalam kantung kuning telurnya ya. Jadi lewat pembuluh darah masuk ke dalam tubuh si anak dan akan diabsorpsi gitu ya. Kemudian jika kuning telur habis, ya, jadi keberadaannya ada di dalam kuning telur, jadi masuk ke dalam darah, lewat darah, pembuluh darah, masuk ke dalam kantung kuning telur, dan kuning telur ini akan terserap habis ya dalam waktu 9 hari pertama.
setelah DOC itu setelah telur ditetaskan. Ada kasus biasanya pada seminggu awal setelah pemeliharaan ya, di seminggu awal pemeliharaan DOC itu ada kasus biasanya ompalitis ya. Ompalitis ini adalah infeksi bakteri yang menular lewat pusar. Nah, kalau biasanya penelitian itu akan dilakukan pada kasus ompalitis. Gitu ya. Jika anak ayam yang menderita ompalitis, maka daya serap dia terhadap kuning telur, ya, terhadap kuning telur itu rendah. Jadi dalam artian saat dicek di dalam tubuh, maka keberadaan kuning telur itu masih besar. Gitu ya. Jadi kasus ompalitis itu ompalitis radang pada pusar ya, radang pada pusarnya si DOC. Dan biasanya itu menyebabkan kematian juga dalam jumlah tinggi. Nah, ada yang mengikuti CH periode 8 ini yang lalu, ya, itu dihadapkan pada kasus ompalitis. Dan biasanya kasus ompalitis ini karena kualitas anakan, kualitas DOC memang rendah, maka kadar antibodi dalam tubuhnya juga rendah. Makanya lebih mudah terserang penyakit. Kemudian jika unggas mengalami gangguan seperti stres, ya, maka proses penyerapan kuning telur menjadi terhambat. Ya. Karena dia terinfeksi penyakit, kemudian itu mendepres tingkat stresnya, jadi tingkat stresnya tinggi, kemudian imunitas itu terdepres. Ya. Jadi penyerapan kuning telur yang mengandung antibodi itu terhambat. Nah, saat stres, pembuluh darah yang terdapat di sekitar kantung kuning telur itu menyempit, ya. Maka menghambat proses penyerapan kuning telur. Maka kita gitu ya, perlu memberikan penanganan secara periodik agar titer antibodi tetap berada pada titer yang protektif. Dengan cara apa? Dengan cara vaksinasi. Ya, kalau kita baca ini ya, tanpa antibodi hasil vaksinasi, tidak ada yang menghalangi agen penyakit menempel pada sel tubuh ayam sehingga ayam akan bisa sakit. Ya. Nah, ini sel tubuh dan tidak ada antibodi, bukan tidak ada antibodi ya, maksudnya jika kadar antibodi itu minim, maka semua agen penyakit itu bisa masuk. Reseptor di tiap agen penyakit, baik virus maupun bakteri itu akan bisa menempel di sepanjang membran sel tubuh. Dan jika ada perlindungan, jika antibodi itu dimasukkan ke dalam tubuh, antibodi itu tercipta di dalam tubuh dengan kita melakukan vaksinasi, atau memang ada antibodi maternal yang berasal dari induk, maka agen-agen penyakit ini bisa ditahan. Ya. Tidak berikatan dengan reseptor yang ada di membran sel dari sel tubuh kita. Maka sebagai upaya perlindungan, ini gambarannya seperti ini. Jadi antigen penyakit ini ya tidak berpasangan dengan reseptor yang berada di membran sel. Sebagai ibaratnya kunci sama gemboknya ya. Jadi ada penghalang antara kunci dan gembok di dalam tubuh. Ya. Nah, ini prinsip vaksinasi. Dan biasanya infeksi virus ya, atau bakteri itu terjadi pada musim peralihan antara hujan ke kemarau maupun kemarau ke penghujan. Maka
kita harus awas benar gitu ya di dalam periode pemeliharaan pada musim peralihan. Biasanya peternak menghindari ya, misalkan eh, periode dari musim kemarau ke penghujan gitu ya, menghindari untuk memelihara ternak, memelihara unggas. Dipotong di satu periode pemeliharaan sebulan gitu, dipotong sehingga menghindari kasus kejadian penyakit. Kemudian ini adalah tabel jenis vaksin yang berdasarkan agen infeksi yang tergandung serta contohnya. Yang misalkan vaksinasi virus itu ya biasanya terhadap vaksin Newcastle disease, avian influenza, ya, gumboro, IB, GLT, AE, egg drop syndrome gitu ya. Dan Marek disease. Marek disease ini adalah penyebab kelumpuhan pada ternak, tiba-tiba ternak usia muda itu lumpuh. Lumpuh jika dilihat pada bagian sendinya, diambil sampel kemudian dicek di bawah mikroskop, maka terdapat jaringan keabuan biasanya. Kemudian ada juga upaya lain terhadap pencegahan bakteri dan protozoa. Maka disuntikan obat untuk mencegah koriza, mikoplasma. Mikoplasma ini biasanya menyerang paru-paru ya. Koriza ini penyakit pernapasan juga. Pilek biasanya ditandai dengan keluarnya lendir dari lubang hidung. Kemudian voltipoid. Kalau voltipoid ini menyerang saluran pencernaan. Ya. Kemudian koksidiosis. Koksidiosis ini protozoa. Ya. Koksidia ini protozoa. Penyebabnya Eimeria. Ada Eimeria maxima, Eimeria tenella. Biasanya yang populer itu Eimeria tenella. Menyerang saluran pencernaan, terutama bagian usus halus dan usus besar. Ini Eimeria itu dia dapat membentuk sporozoa dan sporozoid. Jadi biasanya dari satu telur koksidia itu bisa menghasilkan 8 organisme baru koksidia. Ya. Jadi dan efeknya apa? Dia menembus mukosa usus, lapisan usus itu ditembus, kemudian diserap nutrisinya sehingga juga terjadi pendarahan di sana. Biasanya ciri khususnya adalah jika ternak itu dibedah, gitu, dinekropsi, diambil bagian ususnya, maka terlihat bagian usus itu mengalami pendarahan, kemerahan. Nah, jenis vaksin ini berdasarkan sifat hidup agen infeksi yang terkandung dalam vaksin. Maka produk vaksin dibedakan menjadi 2, ada vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif ini virus di dalamnya itu masih hidup, tapi dalam kondisi dilemahkan. Kemudian ada vaksin inaktif, ini adalah virus di dalamnya itu dalam kondisi mati. Jadi mana yang lebih berhasiat, Pak? Ya. Nanti kita pelajari. Nah, vaksin aktif ini artinya berisi mikroorganisme virus yang telah dilemahkan. Biasanya berbentuk kering beku, jadi butuh adanya tambahan untuk mencairkannya. Nah, aplikasi atau pemakaiannya itu harus dilarutkan dulu ya dengan pelarut atau disebut adjuvan. Bisa berupa aquades, larutan lain ya, atau air minum biasa. Ya, baiknya adalah aqua destilata, yaitu air yang sudah mengalami proses penyaringan. Ya, apalagi aqua bidestilata yang sudah 2 kali penyaringan, itu lebih baik sebagai pelarut.
Nah, agen infeksi yang terkandung dalam vaksin ini harus segera masuk ke dalam tubuh ayam setelah dilarutkan. Karena sifat agen infeksi ini hanya dilemahkan. Dan proses vaksinasi dengan penggunaan vaksin aktif itu harus dilakukan kurang dari 2 jam, maksimal 2 jam. Nah, setelah vaksin diberikan, agen infeksi menuju ke target organ kekebalan untuk bermultiplikasi, ya. Kemudian menuju organ limfoid. Organ limfoid ini organ-organ di dalam tubuh kita yang memiliki banyak kelenjar penghasil limfosit. Ya. Contohnya ada sekum, lien, ya. Kemudian hepar, gitu ya. Kemudian ileum. Jadi organ-organ yang memiliki banyak kelenjar penghasil limfosit. Kemudian ada lagi vaksin inaktif. Vaksin inaktif ini berisi virus yang telah dalam kondisi mati. Nah, berisi agen infeksi yang telah diinaktivasi, sudah dimatikan. Namun masih bersifat imunogenik. Dalam artian sebagai masih bisa dikenali oleh tubuh untuk membentuk antibodi. Jadi dimatikan itu tidak dalam kondisi virusnya hancur, sehingga masih dikenali oleh tubuh bahwa ini adalah virus benda asing, sehingga tubuh masih bisa melakukan pengenalan dan membentuk antibodi pertahanan terhadap benda asing yang masuk itu. Karena bentuknya emulsi atau suspensi, ya, karena mengandung adjuvan. Adjuvan ini apa? Bahan yang bersifat non-antigenik. Jadi sifatnya tidak menyebabkan sakit. Jadi benda di luar tubuh yang tidak menyebabkan sakit, tidak merangsang terbentuknya antibodi. Nah, ditambahkan dalam vaksin inaktif untuk menambah daya kerja vaksin. Kemudian penyerapannya sedikit demi sedikit ke dalam sirkulasi darah. Ya, setelah masuk ke dalam tubuh, vaksin inaktif ini tidak perlu bereplikasi, ya, tetapi langsung memacu jaringan limfoid untuk membentuk antibodi. Jadi isi dari vaksin aktif adalah virus yang telah dilemahkan, yang vaksin aktif. Aktif karena virusnya masih aktif, tapi telah dilemahkan. Yang inaktif ini adalah virus yang dalam kondisi mati, tapi masih dapat dikenali oleh tubuh untuk membentuk antibodi. Perbedaannya apa antara vaksin aktif dan vaksin inaktif? Tadi sudah saya jelaskan bahwa vaksin aktif ini virus mikroorganisme di dalamnya masih hidup tetapi sudah dilemahkan. Dan vaksin inaktif ini sudah dimatikan, diinaktivasi tetapi masih mampu menggertak pembentukan antibodi. Bentuknya apa? Yang vaksin aktif dengan virus hidup yang telah dilemahkan itu bentuknya kering beku. Jadi butuh pelarut. Pelarutnya bisa air biasa, air minum, atau aqua bides, aqua destillata gitu. Sedangkan vaksin inaktif itu butuh adjuvan berbentuk emulsi atau suspensi. Karena dia bentuknya emulsi atau suspensi. Cara pemberiannya bagaimana kalau yang vaksin aktif? Yang vaksin aktif ini bisa digunakan melalui air minum, spray, maupun per individu. Kalau yang secara massal itu bisa dengan air minum atau spray, disemprotkan. Atau per individu, secara suntikan, tetes mata, tetes hidung, tetes mulut. Sedangkan vaksin inaktif, yang dia bentuknya emulsi atau suspensi yang sudah tercampur dengan adjuvan, ini bentuknya adalah suntikan. Jadi suntikan diinjeksi intramuskuler. Intramuskuler itu ke dalam otot ataupun
di bawah kulit secara subkutan. Kemudian sifat kekebalannya seperti apa? Sifat kekebalannya. Nah, yang vaksin aktif karena dia bentuknya sifat mikroorganismenya masih hidup tapi lemah, maka tubuh itu akan lebih cepat mengenali, sehingga antibodi yang terbentuk akan lebih cepat. Tapi karena antibodi yang terbentuk lebih cepat, maka jumlah di dalam darah pun akan cepat hilang, cepat pula turun, gitu ya. Sedangkan yang vaksin inaktif lebih lama untuk dikenali oleh antibodi, sehingga peningkatannya di dalam darah itu berangsur-angsur meningkat dalam waktu lebih lama. Tapi daya protektifnya karena dia lebih lama berada di dalam tubuh, maka daya protektifnya akan lebih lama juga. Kemudian cara kerjanya ya, yang vaksin aktif. Nah, vaksin aktif ini, virus itu harus bermultiplikasi lebih dulu ya. Walaupun dalam kondisi lemah, dia bermultiplikasi, memperbanyak diri. Kemudian antibodi itu datang untuk mengenali. Karena adanya multiplikasi ini, maka antibodi yang dihasilkan itu akan lebih cepat terbentuknya. Karena virus bermultiplikasi, antibodi yang datang juga akan lebih banyak, lebih cepat terbentuk. Dan lebih cepat terdistribusi untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh. Maka kemungkinan ada reaksi post-vaksinasi. Ya. Reaksi post-vaksinasi ini dalam artian apa? Jika tubuh ternak itu tidak begitu baik, maka post-vaksinasi yang terjadi adalah dia kondisinya makin terdepres, gitu ya, makin stres, makin menjadi sakit malahan. Sedangkan yang vaksin inaktif tidak perlu multiplikasi ya, karena virusnya dalam bentuk sudah dimatikan, sudah diinaktivasi, maka kemungkinan reaksi post vaksinasinya sangat kecil karena dianggap benda mati, gitu ya. Maka tubuh mengenali dia sebagai benda asing yang tidak infektif, gitu ya. Dan maka pembentukan antibodinya untuk mencapai taraf titer protektifnya masih agak lama. Tapi karena pembentukannya lama, maka keberadaan di dalam tubuh juga daya protektifnya akan lebih bertahan lama. Ya. Berdasarkan jenis antigen, ya, vaksin dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Vaksin viral, vaksin bakterial, dan protozoa. Jadi vaksin viral untuk mencegah infeksi karena virus, vaksin bakterial mencegah infeksi karena bakteri, dan vaksin protozoa mencegah dari infeksi protozoa, ya, tergantung dari mikroorganismenya, jenis vaksin yang dibuat. Nah, pengembangan vaksin bakterial dan protozoa itu ya, terkait dengan karakteristik serangan penyakit yang sering berulang dan susah untuk ditangani, biasanya karena itu. Ya. Nah, Coryza ini bakteri penyebabnya adalah Haemophilus paragalinarum. Dia ada di sinus itu lubang, saluran di infraorbitalis, di dalam di bawah mata ya, orbitalis ya. Orbitalis ini
di dalam rongga hitung di bawah mata. Yang minim pembuluh darah sehingga daya kerja obat tidak bisa secara tuntas membunuh bakteri koriza ini. Akibatnya ayam yang sudah terserang koriza dan sembuh itu akan bersifat sebagai pembawa. Ya, sebagai pembawa sehingga apa yang terjadi, maka penyakit di dalam satu peternakan itu sering berulang dan sulit untuk ditangani karena adanya ternak yang menjadi pembawa. Oleh karena itu kalau dalam pemeliharaan ayam unggas itu harus sistemnya all in all out ya. Masuk DOC berbarengan dalam satu kandang kosong, kemudian dipelihara dalam satu waktu, kemudian dipanen dalam waktu yang hampir bersamaan, yang bersamaan jika bisa, itu dalam satu hari habis semua. Jika pun tidak bisa, paling tidak kita membatasi hingga 2-3 hari isi di dalam kandang itu habis, untuk sebelum kita membersihkan kandang, kemudian memasukkan kembali ayam untuk dipelihara. Jadi all in, all out. Kemudian saat stamina tubuh ayam menurun, koriza ini bisa menyerang kembali. Nah, artinya yang hewan-hewan sebagai pembawa ini, sebagai carrier, jadi dia sembuh, tapi sebenarnya di dalam tubuh masih ada bakteri Haemophilus, maka saat dia kondisinya lemah atau pakan terlambat, pemberian pakan terlambat, pemberian minumnya kurang karena ketersediaan air di dalam kandang minim, maka tubuh akan menjadi lebih panas. Ya, ayam tidak memiliki kelenjar keringat ya, maka dia akan lebih cepat panas. Kemudian stres, sehingga bakteri Haemophilus di dalam tubuh itu bisa aktif kembali, gitu ya, dan dapat menyebabkan koriza ini timbul lagi di dalam kandang. Kemudian jenis vaksin ya berdasarkan jumlah agen infeksinya. Kalau tadi berdasarkan mikroorganismenya ada vaksin viral, bakterial, protozoa. Nah, berdasarkan jumlah agen infeksinya adalah vaksin tunggal dan vaksin kombinasi. Kalau misalkan vaksin tunggal, artinya di dalam satu kemasan ini hanya berisi satu jenis agen infeksi, satu jenis mikroorganisme. Misalkan ini ada produk Medivac ND Lasota, Medivac ND Emulsion. Ini isinya hanya virus ND. Kemudian kalau vaksin kombinasi, artinya di dalam satu kemasan itu bisa berisi 2 atau lebih jenis organisme, mikroorganisme. Misalkan ada Medivac NDIB, artinya di dalamnya ada 2 virus penyebab penyakit ND dan IB, infectious bronchitis, Newcastle disease dan infectious bronchitis, atau ND, EDS, egg drop syndrome dan infectious bronchitis dalam bentuk emulsion. Artinya ada 2 atau lebih agen penyebab penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dalam sebagai vaksin kombinasi, gitu ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.